Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang prakarya COVID-19 kelas 9 SMP Selam BPS. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kalian masih tetap belajar di rumah, tapi semangat masih tetap harus ada ya. Baik anak-anak, mari kita baca Al-Fatihah sebelum kita mulai. Semoga belajar kita bisa membawa ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadinya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Anak-anak, mari sebelum kita mulai, tentunya Bapak berharap kalian tetap fokus ya. Silahkan lihat dan saksikan video ini, kemudian di subscribe, di like ya, klik jempol, kemudian subscribe, tolong diklik ya. Kemudian jangan lupa juga komen sebagai nanti absen kamu di pelajaran prakarya untuk semester 1. Baik, semester 1 yang pertama adalah kita lihat tentang kerajinan bahan keras ya. Iya, kerajinan bahan keras. Oke. Yang pertama kita akan lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan keras. Kemudian memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan keras. Yang ketiga, menganalisis produk kerajinan dari bahan keras, yaitu bisa kayu, bisa bambu, atau rotan ya. Yang keempat, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan bahan keras tadi. Baik. Sekarang pengertian kerajinan bahan keras ya. Kerajinan adalah suatu hal yang berkaitan dengan buah tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau yang disebut dengan kerajinan tangan. Nah, kerajinan dari bahan keras adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan yang keras, baik yang diperoleh dari alam maupun bahan yang dibuat dari campuran beberapa bahan. Kita lihat fungsi kerajinan. Ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi pakai, yaitu artinya produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional. Kemudian yang kedua adalah fungsi hias, yaitu umumnya hanya mengedepankan atau menonjolkan sisi estetika atau keindahan, atau istilahnya dipajang atau hanya pajang ya. Baik. Contoh kerajinan fungsi pakai seperti tas nih ya. Kemudian apalagi keranjang sampah ya, contohnya. Nah, ini untuk yang fungsi hias. Nah, ini sebagai hiasan ya. Baik. Berikutnya anak-anak, prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dan yang ketiga adalah rancangan dalam produk kerajinan. Keunikan dari bahan kerajinan ya, apa saja? Yaitu lebih bertekstur ya, dan kekar dipandang. Kemudian tidak mudah rusak dan awet tentunya. Dan yang ketiga, penampilan lebih indah dan berkualitas tinggi. Kemudian keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan ya. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional.
Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa. Contohnya ini, untuk produk fungsional, ini berfungsi. Fungsinya apa? Ya, tentunya untuk tempat sampah ya. Kemudian yang informatif, seperti PIN. Artinya PIN ini suka ada tulisannya seperti ini. Tulisannya misalkan SMP Islam YPS. Oh, mungkin dulu pernah belajar di SMP Islam YPS atau pernah punya kenang-kenangan di SMP Islam YPS. Kemudian yang simbolik ya. Yang simbolik seperti ini. Apa ini? Batik ya. Ini simbol orang Indonesia ya. Sekarang umumnya simbol orang Indonesia. Kemudian prestis atau wibawa. Orang yang memakai tas berbahan kulit ya, apalagi harganya mahal, kulitnya kulit asli ya, itu akan merasa berwibawa, prestis ya. Tuh, apalagi sepatu, wah sepatunya keren, cakep, awet gitu ya. Baik. Kemudian aspek kerancangan dalam produk kerajinan ya. Apa itu? Yang pertama nih adalah faktor teknis ya. Faktor teknis itu artinya bagaimana? Artinya bahwa kerajinan itu bagaimana cara pembuatannya, teknis pembuatannya. Maaf, agak serak ya. Teknis pembuatannya. Kemudian yang kedua faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis bagaimana pemasarannya, bagaimana pemasokannya, ya pasokan atau distribusi, bagaimana hak ciptanya gitu. Kemudian nilai jualnya bagaimana, suku cadangnya bagaimana, selera masyarakatnya bagaimana gitu. Gitu ya. Berikutnya yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Artinya bagaimana harus mengikuti perkembangan ya. Semakin maju, semakin inovatif ya, semakin bagus ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima adalah faktor estetika ya. Faktor estetika itu artinya ya penampilannya bagaimana, indah nggak gitu, memikat gitu. Kemudian keserasian tadi ya, kemudian rinci detail daripada produknya itu seperti apa, kemudian perupaan atau pewarnaan ya, warnanya bagus, cakep, pas gitu. Kemudian kesan ya, kesan yang ditampilkan ya, kesan yang ditampilkan oleh kerajinan itu seperti apa. Kemudian yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan. Artinya kerajinan itu kalau dihasilkan dari suatu daerah pasti akan berbeda dengan daerah lain. Karena apa? Itu kondisi pengaruh dari lingkungan gitu ya. Nah, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras itu ada dua, yaitu yang pertama adalah bahan keras alam. Bahan keras alam itu adalah bahan keras karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi maupun perairan. Ini sifatnya solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Yang kedua, bahan keras buatan. Apa itu? Yaitu bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi bahan keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Baik. Berikutnya, contohnya ini. Bahan keras alami itu apa? Batu, kerang, ya, atau cangkangnya ya, bukan kerangnya. Kalau kerangnya dimakan itu. Kemudian yang buatan akrilik ya, yang kayak kaca. Kemudian kaleng, yaitu buatan. Nah, itu tadi tentang pengertian kerajinan sekelumit kerajinan bahan keras yang bisa saja nanti diantaranya bisa kita buat bagaimana cara membuatnya. Nanti kita coba sama-sama untuk melakukan membuat kerajinan dari bahan keras ya. Jika ada yang belum jelas bisa kalian mencari
sumber-sumber dari buku, dari LKS, dari media sosial, dari Google dan lain sebagainya, atau bisa bertanya pada orang tua atau kakak kamu atau juga tetangga. Tetapi jika masih belum puas, bisa ditanyakan oleh guru-guru kamu. Saya rasa kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita bertemu kembali, kita bertemu lagi di lain kesempatan dan lain pembahasan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.